Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Insya Allah channel ini akan membantu kalian teman-teman semua yang ingin mempelajari mengenai materi matematika dan fisika. Sebelumnya, silakan kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video yang akan kami upload. Halo teman-teman kelas 7, selamat memasuki tingkatan yang lebih tinggi. Dari kemarin yang masih di SD atau di MI, sekarang sudah masuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu SMP atau MTS. Nah, untuk materi matematika di SMP ini, pada kelas 7, materi yang pertama, kita masuk ke bilangan bulat dan pecahan. Kita mulai mengenal bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat yaitu suatu bilangan yang jumlah himpunannya tak terhingga. Maksudnya gimana? Jadi banyak sekali bilangan bulat, kumpulan bilangan-bilangan yang jumlahnya tak terhingga saking banyaknya, jadi tak bisa dihitung. Makanya di sini disebut himpunannya tak terhingga. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Suhu di puncak gunung es adalah 20 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, di bawah titik beku, karena di bawah titik beku, maka penulisannya bisa ditulis seperti ini, minus 20 derajat Celcius, karena di bawah titik beku. Sedangkan suhu di kaki gunung es ini yaitu 20 derajat Celcius. Nah, udah seperti itu aja. Nah, dalam matematika, bilangan-bilangan seperti minus 20 dan 20 ini merupakan bilangan yang memiliki tandanya berbeda. Yang satu kan ada minusnya nih, minus 20. Yang satu positif, atau cuma ditulis 20 saja. Kita masuk ke jenis-jenis bilangan bulatnya ya, biar lebih paham. Jenis-jenis bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Kita perhatikan dalam suatu garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan ini, angka 1 sampai 7 ini disebut dengan bilangan positif. Sedangkan minus 7 dari minus 1 sampai minus 7 ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, di antara bilangan negatif dan positif, ada satu bilangan yang nggak masuk ke keduanya, yaitu ini disebut dengan bilangan 0. Nah, setelah kita tahu mana bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan 0 pada suatu garis bilangan, jadi pengertian garis bilangan itu apa sih? Nah, pengertian garis bilangan itu adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan real dan memiliki jarak yang sama antar bilangannya. Nah, kan ini jaraknya sama nih, 1 ke 2 jaraknya cuma loncat 1 angka. Ini juga dari 2 ke 3 loncat 1 angka. Gimana kalau misalkan mau bikin yang jaraknya 2? Boleh, kita bikin garis. Nah, misalkan di sini kita tulis 2. Karena ingin jaraknya 2, maka setelah 2 kita tulis 2 ya. Setelah 2 jadi 4. Setelah 4, 6, lalu 8, dan seterusnya. Sana ya. Selanjutnya, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, garis bilangan, ini ada garis bilangan. Dari sebelah kanannya 0 atau angka 1 ke sebelah kanan terus, semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Ini kan 1, terus 2, 3, nah kan semakin besar ya. Sedangkan sebelah kiri 0, nya akan semakin kecil. Minus 1, minus 2, minus 3, nah semakin ke kiri semakin kecil. Jangan terkecoh dengan angkanya, karena di sini angkanya besar, 7, 6, tetapi di sini ada tanda minusnya. Semakin besar angkanya, kalau tanda minus semakin kecil.
Misalkan nih, saya punya angka 2, 3, min 4, dan min 5. Minta diurutkan dari yang terkecil. Kita lihat, kan yang paling kecil itu dari yang sebelah kiri. Berarti minus 5, lalu minus 4, lalu 2, dan 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat itu berarti menentukan nilai suatu bilangan bulat apakah lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari bilangan bulat yang lainnya. Nah, misalkan A dan B termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Maka jika A lebih besar dari B, maka ditulis dengan tanda A lebih dari B. Misalkan ada angka 2 sama 4, maka ditulis 4 lebih dari 2. Selanjutnya, jika A sama dengan B, maka ditulis A tanda sama dengan lalu B. Nah, di sini 3 misalkan sama dengan 3. Lalu, jika A lebih kecil dari B, maka ditulis A kurang dari B. Misalkan ada angka 5 dan 8, maka ditulis 5 kurang dari 8. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk operasi pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Sifat-sifat yang berlaku pada penjumlahan, yang pertama itu sifat tertutup. Maksud dari sifat tertutup itu apa sih? Sifat tertutup itu jika penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat lagi. Nah, rumusnya A ditambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan bulat. Misalkan 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nah, ini kan sama-sama bilangan bulat semua ya. Nah, ini disebut sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti 2 ditambah 3, misal bisa ditulis sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Nah, lalu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Seperti A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Misal nih, 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, penulisannya bisa juga ditulis 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, berapa hasilnya? 1 ditambah 2, 3 ditambah 3 lagi jadi 6. Selanjutnya, memiliki inverse atau lawan dari suatu bilangan. A ditambah negatif A minus A sama dengan A dikurangi A. Nah, ini kayak bilangan bulat negatif dan positif kayak tadi. Misalkan 20 ditambah minus 20. Itu sama aja kayak 20 dikurangi 20, yaitu 0. Lalu yang kelima yaitu memiliki identitas. Nah, identitas itu berarti A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi, angka berapapun yang ditambah 0, hasilnya pasti angka itu sendiri ya. Selanjutnya kita ke contoh. Dengan menggunakan jumlahan pada bilangan bulat, hitung bilangan berikut. Yang pertama yaitu 23 ditambah 7. Nah, misalkan dengan menggunakan sifat tertutup. Nah, tinggal dijumlahkan saja 23 ditambah 7. Sama dengan berapa? 30. Lalu yang B, nah 29 ditambah minus 29. Itu sifat inverse. Nah, ini sifat inverse bisa kita tulis 29 dikurangi 29 sama dengan 0. Sedangkan yang C ini kita menggunakan sifat asosiatif. 32 ditambah 96 ditambah 64 sama dengan, nah kita coba hitung ya. 32 ditambah 96
2 ditambah 6 kita dapat 8, 3 tambah 9 kita dapat 12, lalu ditambah lagi 64. 8 ditambah 4, 12, kita simpan 1, 1 tambah 2 dapat 3, 3 tambah 6 dapat 9, lalu ini 1. Nah, hasilnya berarti 192. Kita lihat yang D. Bisa juga menggunakan sifat asosiatif, ditulis 27. 32 ditambah 68. Kita hitung yang dalam kurungnya dulu. 32 ditambah 68, 2 ditambah 8, 0, 10, satunya taruh atas, 1 tambah 3, 4 tambah 6, 10. Jadi ini 100 ditambah 27. Jadi dapat 721, yaitu 127. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya masih dioperasi pada bilangan bulat, yaitu pengurangan. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan positif. Nah, misal 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Itu seperti pengurangan biasa ya, kayak waktu SD. Lalu 3 dikurangi 8 sama dengan minus 5. Ini bisa dimisalkan kita punya uang 3 tapi jajannya banyak ya, lebih banyak 8. Jadi kita harus ngambil uang lagi dong, makanya minus. Cara cepatnya, cara mudahnya kita tulis angka yang lebih besar dulu dikurangi angka yang lebih kecil. Makanya dapat 5. Lalu tandanya karena dia jajannya lebih banyak daripada uang yang di sini minus karena uangnya. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. 4 min 4 dikurangi minus 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ini kenapa berubah jadi positif? Karena ini ada 2 lambang yang berdampingan ya. Jadi ketika negatif atau pengurangan berdampingan dengan pengurangan, maka jadi plus. Kalau misalkan plus berdampingan dengan min jadi min, min berdampingan dengan plus jadi min, dan kalau plus berdampingan dengan plus tetap plus. Makanya di sini 4 dikurangi minus 5 sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh lain misalkan 2 min minus 3. Nah, ini sama aja kayak 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, min 7, min 4 sama dengan min 11. Caranya kita tinggal jumlahkan aja angkanya dulu. 7 ditambah 4 dapat 11. Karena ini tanda dua-duanya sama, minus sama minus, maka hasilnya juga pasti minus. Contoh lain yaitu minus 8, di sini minus 5. Jadi tinggal kita jumlahkan dulu 8 sama 5-nya 13. Karena dua-duanya minus, maka di sini minus juga. Selanjutnya yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Nah, minus 4 dikurangi minus 5 sama dengan minus 4. Karena ini ada 2 lambang yang berdampingan, minus ketemu minus. Sini tadi sudah saya tulis plus, jadi plus ya, 5 sama 1. Ini misalkan nih, punya uangnya 5, jajannya 4 barang. Nah, jadi kita masih punya uang lebih dong. Jadi caranya itu dikurangi ya. 5 dikurangi 4 sama dengan dapat 1. Nah, karena di sini 5-nya yang lebih banyak, 5-nya tandanya positif, maka hasilnya positif juga. Contoh soal yang lain. Tentukan nilai dari 13 ditambah 27. Nah, ini seperti penjumlahan biasa ya. Kita hitung di sini 13 ditambah 27. Nah, kita tambah 3 ditambah 7 dapat 10. Kita tulis 0, di sini 1, 1 tambah 1, 2, ditambah 2, 4. Maka di sini hasilnya adalah 40. Selanjutnya, nah kita bisa menggunakan asosiatif ya yang tadi.
Bisa kita tulis 56 ditambah 19 ditambah 12. Sama dengan kita hitung bareng-bareng di sini. Yang dalam kurung dulu ya. 19 ditambah 12. 9 ditambah 2 kita dapat 11. 1 taruh 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 dapat 3. Lalu ditambah 56. 1 ditambah 6 dapat 7 dan 3 ditambah 5 dapat 8. Makanya di sini hasilnya 87. Selanjutnya yaitu 98 dikurangi 73. Ini seperti pengurangan biasa ya. 98 dikurangi 73. 8 dikurangi 3 kita dapat 5. Lalu 9 dikurangi 7 kita dapat 2. Hanya hasilnya 25. Selanjutnya yaitu 75 dikurangi 125. Wah, ini gimana? Ini angka yang belakangnya lebih besar. Maka kita tulis dulu angka yang lebih besarnya. 125 dikurangi dengan angka yang lebih kecil, 75. Kita kurangi dulu. 5 dikurangi 5, 0. 2 dikurangi 7 nggak bisa, jadi pinjem ke sini langsung 12 dikurangi 7 dapat 5. Hasilnya 50. Nah, ini belum selesai. Karena di sini angka pengurangannya yang lebih besar, makanya di sini pasti hasilnya minus. Selanjutnya, 48 dikurangi minus 62. Seperti yang sebelumnya tadi. Jadi bisa kita tulis 48 ditambah 62. Mari kita hitung 48 ditambah 62. 8 tambah 2 kita dapat 10. 0 taruh 1, 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 6, 11. Jadi ini hasilnya 110. Selanjutnya yaitu min 12 min 10. Nah, ini kan tandanya sama nih, sama-sama minus. Berarti tinggal 12 ditambah 10. Dapat hasilnya 22. Karena dua-duanya minus, berarti di sini pasti minus juga. Selanjutnya, min 65 dikurangi min 11. Nah, ini sama kayak min 65 ditambah 11. Gimana caranya? Kita kurangi dulu angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 5 dikurangi 1 kita dapat 4, dan 6 dikurangi 1 kita dapat 5. Jadi 54. Karena di sini yang angka lebih besar itu ada tanda negatifnya, maka hasilnya juga negatif. Kalau angka yang besarnya itu yang positif, maka hasilnya juga pasti positif. Seperti itu ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Nanti dilanjut dengan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.